Apabila seseorang sedang melakukan perjalanan saat bulan purnama, tiba-tiba ada kucing hitam menyeberang, maka orang tersebut akan diserang wabah penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad cukup banyak dicari. Kucing merupakan hewan yang istimewa dalam Islam. Kucing juga menjadi hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kucing merupakan hewan yang jauh dari sifat najis. Ini membuat kucing menjadi pilihan peliharaan favorit banyak orang. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki kucing bernama Muza. Nabi begitu menyayangi dan mengasihi kucing peliharaannya. Sahabat mungkin penasaran, apa jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW? Jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad hingga saat ini masih bisa ditemukan. Dan jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mungkin sahabat bisa memilih jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW sebagai teman. Dan jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad bisa menjadi peliharaan yang setia dan juga menggemaskan. Namun sebelum lanjut, apa sih jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW ini yang tersebar ke seluruh penjuru dunia? Kita ke kisah Nabi Muhammad SAW dengan kucingnya dulu. Maka dari itu, tetap tonton video kali ini sampai habis. Nabi Muhammad memiliki kucing bernama Muza. Nabi begitu mengasihi kucingnya dengan penuh kasih sayang. Menurut sebuah kisah, suatu hari saat Nabi hendak berangkat sholat dan mempersiapkan diri serta berpakaian, namun Nabi Muhammad menemukan Muza tidur beralaskan jubahnya. Alih-alih membangunkan tidur Muza, Nabi Muhammad SAW memilih memotong sebagian jubahnya, meninggalkan Muza tetap tidur. Sepulangnya dari sholat, Nabi mendapati Muza sudah terbangun dan bersujud padanya. Nabi pun membalas dengan mengelus tubuhnya sebanyak 3 kali. Kisah lain juga mengungkapkan, ketika memberikan ceramah dalam rumah, Nabi Muhammad SAW selalu memangku Muza dalam pangkuannya, dan Nabi juga menggunakan air wudhu yang telah digunakan Muza untuk minum. Sebagai hewan yang istimewa, kucing juga masuk dalam hadis-hadis Nabi. Dan di dalam hadis ini menjelaskan tentang kesucian kucing sebagai hewan peliharaan. Dan berikut hadis-hadis tentang kucing. Kucing sebagai hewan yang sangat istimewa, bersih, dan juga terbebas dari najis. Yang hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi. Air bekas minum kucing juga tetap suci dan bisa tetap digunakan untuk berwudu. Ini sesuai pada hadis ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Kecuali jika kucing tersebut terlihat ada darah, air kencingnya, kotoran atau BAB, dan sebagainya, maka jadi najis. Imam Nawawi pun menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci, dan kita meragukan najisnya mulut kucing, maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidaklah najis. Kecuali bila kucing yang mulutnya masih ada darahnya tadi tidak pergi dan menjilat air, maka dihukumi najis secara pasti. Al-Majmu ayat 171. Kucing juga termasuk hewan yang suci. Ini tertuang dalam hadis. Kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Sebagai makhluk hidup, kucing juga harus diperlakukan dengan baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, inilah pembahasan jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW. Diketahui, jenis kucing peliharaan Nabi Muhammad yang bernama Muza adalah kucing domestik Angora atau Anggora. Kucing ini berasal dari Turki yang juga sering disebut Anggora Turki. Anggora merupakan salah satu ras kucing tertua di dunia. Hingga kini, Anggora masih banyak ditemukan dan menjadi jenis kucing favorit banyak orang. Ciri khas kucing ini adalah bulunya yang panjang, tubuh panjang, ramping, langsing, dan elegan. Anggora memiliki hidung yang panjang, kepala yang berbentuk segitiga, serta telinga yang panjang, lebar, dan terbentuk segitiga. Dan berikut alasan kucing menjadi hewan kesayangan Rasulullah. 1.
hewan yang selalu memanjatkan doa. Salah satu hal dari Musa yang disukai Rasul adalah sifat Musa. Musa suka mengeong tiap kali mendengar suara azan. Bahkan suara kucingnya itu terdengar seperti mengikuti lantunan azan yang sedang dikumandangkan, seakan-akan memahami panggilan sholat. Bahkan layaknya hewan lain yang selalu memanjatkan doa, kucing akan mendoakan pemiliknya karena kebaikan yang telah dilakukan mulai dari memberi makan dan juga merawatnya. Ini merupakan keistimewaan dari memiliki kucing di rumah. 2. Kucing memiliki naluri dan kecerdasan. Sebagai hewan peliharaan, kucing memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan pemiliknya. Di antaranya, ketika ia mampu mengenali pola perawatan pemiliknya. Dan setelah beberapa waktu tinggal di rumah, kucing akan langsung mengenali setiap bagian rumah, tahu tentang jam makannya, bahkan memahami isyarat-isyarat tertentu dari pemiliknya. Meski setiap kucing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semua kucing memiliki takaran tingkat kecerdasan dan nalurinya masing-masing yang sangat luar biasa. 3. Salah satu hewan yang suci dari najis. Kucing juga merupakan salah satu hewan yang suci dari najis. Bahkan Rasul pernah bersabda di dalam hadis riwayat Malik bahwa badan, keringat, bekas sisa makanan, dan air liur kucing itu suci. Bahkan air liurnya itu bersifat menyucikan atau membersihkan. Hal ini bisa dibuktikan bahwa kucing kerap menjilati bagian tubuhnya. Itu menjadi momen kucing membersihkan badannya dari kotoran. Bukan hanya dirinya sendiri, kucing juga membantu menjilati badan kucing lain yang disayanginya. 3. Mampu merawat dirinya sendiri. Fakta bahwa kucing merupakan hewan yang menyukai kebersihan menjadi bukti bahwa ia mampu merawat dirinya sendiri. Pada tubuh kucing pun diketahui terdapat otot yang memiliki fungsi untuk mencegah adanya telur bakteri. Selain itu, kebiasaan berjemur kucing juga sebenarnya bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya bakteri di tubuhnya, terutama di bulu. Kucing menjadi hewan yang mandiri dalam menjaga dirinya, terutama dalam hal kebersihan. 4. Bisa mendatangkan rahmat Allah. Seseorang yang menyayangi kucing, meskipun tidak memilikinya, namun kerap memberi makan kepada mereka, maka ia akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Bukan hanya kucing, ini menjadi wajib bagi siapa saja untuk mengasihi dan juga memperlakukan binatang sebagaimana mestinya, bahkan termasuk juga dengan hewan sembelih. Sudah seharusnya kita mengasihinya. Terbukti dari aturan-aturan sembelih yang harus diperhatikan agar tidak memberikan rasa sakit yang lama pada hewan sembelih tersebut. 5. Baik untuk kesehatan mental. Banyak orang yang melihara kucing untuk menemani mereka di rumah. Ini pun menjadi bukti bahwa kucing mampu menjadi teman yang setia terhadap manusia karena ia akan mengenali orang yang selalu merawat dan juga mengasihinya. Dengan mengelus kucing juga mampu menurunkan tingkat stres. Dan tidak sedikit mereka yang punya kucing, kerap mereka mengajak bicara dengan kucing, sehingga mereka merasa memiliki teman yang mendengar. 5. Lucu dan menggemaskan. Hampir semua orang pasti setuju bahwa kucing ialah hewan peliharaan yang lucu dan juga menggemaskan dari berbagai sisi, baik secara fisik maupun perilakunya. Meski lahir dalam berbagai jenis ras, kucing biasanya memiliki sifat manja yang terkadang terlihat menggemaskan. Tak heran, Rasul sering mengelus Musa sebagai bentuk cinta Rasul kepadanya. Nah, itu dia beberapa alasan kucing menjadi hewan kesayangan Rasulullah. Kucing merupakan hewan yang kerap menjadi pilihan sebagai peliharaan di rumah. Karena kelucuannya, tak jarang orang rela merogoh kocek untuk merawat kucing. Menyayangi binatang mungkin kita berharap dapat melihat mereka suatu saat nanti di surga. Hanya saja, tidak seperti manusia yang memang dijanjikan akan masuk surga jika mampu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu benarkah jika kucing tidak bisa masuk surga? Menurut sebuah hadis, nasib kucing setelah kepergiannya dari dunia ini tidak masuk surga maupun neraka, seperti halnya manusia. Sebab kelak di akhirat, perbuatan baik dan buruk binatang tidak akan dihitung dan mendapatkan balasan. Berikut adalah hadis yang menerangkan jika di hari akhir nanti, binatang tidak akan dihisap layaknya manusia, tetapi mereka akan dikumpulkan dan dikembalikan ke asalnya, yakni menjadi tanah, termasuk kucing. Sesungguhnya, Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhirat kelak, yaitu setiap hewan, burung-burung dan juga manusia. Allah akan berkata kepada hewan-hewan dan juga burung-burung, "Jadilah kamu tanah." Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi dapat dipastikan, jika kucing yang telah mati, mereka akan dikumpulkan dan menjadi tanah, sesuai dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Artinya, kucing memang tidak bisa masuk surga. Akan tetapi,
Hal tersebut bukan karena kucing merupakan hewan yang tidak layak masuk surga, tetapi karena semua hewan tidak bisa masuk surga. Meskipun begitu, sebagai manusia, kita tetap harus memperlakukan seluruh makhluk hidup apapun itu, termasuk kucing. Meskipun kucing yang telah mati tidak masuk surga maupun neraka, bukan berarti kelak pemilik tidak akan dapat berkumpul atau bertemu lagi dengan kucing kesayangan di akhirat. Apalagi saat sang pemilik hewan peliharaan masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rajin menjalankan perintahnya, maka bukanlah sesuatu yang mustahil untuk bisa dipertemukan kembali dengan kucing kesayangan. Oleh karena itu, kita perlu memperbanyak amal dan ibadah selama hidup di dunia. Apalagi semua binatang yang ada di muka bumi bisa mendatangkan amal bagi diri kita. Dan sahabat, apakah benar bahwa kucing memiliki 9 nyawa? Kucing merupakan hewan yang dianggap memiliki 9 nyawa. Pasalnya, hewan berbulu yang satu ini selalu terhindar dari bahaya. Bahkan kucing bisa selamat dari kecelakaan yang menimpanya. Misalnya saat terjatuh dari tempat yang tinggi. Anggapan bahwa kucing memiliki banyak nyawa sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Namun jumlahnya bervariasi, bergantung pada budaya wilayah tersebut. Misal, masyarakat Spanyol menganggap bahwa kucing memiliki 7 nyawa, sedangkan legenda Turki dan Arab mengatakan bahwa kucing mempunyai 6 nyawa. Mengenai anggapan kucing memiliki 9 nyawa, mungkin hal ini dikaitkan dengan kepercayaan yang mengatakan bahwa 9 adalah angka yang ajaib. Lantas, apakah anggapan bahwa kucing memiliki 9 nyawa adalah benar atau hanya mitos? Yang dilansir dari Wonderpolis melalui kompas.com, Sabtu, 29 Februari 2021. Anggapan yang menyebut kucing memiliki 9 nyawa adalah mitos. Seperti makhluk hidup lainnya, kucing juga hanya memiliki 1 nyawa. Namun, kucing adalah hewan yang sangat mandiri, yang mampu menahan jatuh dari kecelakaan tanpa terluka parah. Hal inilah yang membuat banyak orang menganggap bahwa kucing memiliki banyak nyawa. Kucing juga dianugerahi anatomi yang kuat, sehingga ia bisa selamat meski terjatuh dari tempat yang tinggi. Permukaan tubuh kucing yang lebih besar dibandingkan beratnya membuat hewan ini bisa mendarat dengan sangat kuat. Tulang dan ligamen kucing yang lentur juga membantunya menghindari cedera dari berbagai kecelakaan. Selain itu, kucing telah berevolusi sehingga bisa hidup di atas pohon dan beradaptasi ketika jatuh dari tempat tinggi. Sebagai hewan yang cerdas, mandiri, dan memiliki intuisi yang kuat, tidak mengherankan jika kucing memiliki ketangkasan yang luar biasa. Namun hal ini tidak menjelaskan bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Oleh sebab itu, anggapan tersebut hanyalah mitos yang tidak memiliki bukti ilmiah. Dan benarkah sahabat bahwa kucing hitam pembawa sial? Di Cina, kucing hitam adalah simbol dari kesialan. Entah mereka akan jatuh miskin atau terserang penyakit lain. Di Jerman, apabila ada seekor kucing berbulu hitam melompat di atas tempat tidur orang yang sedang sakit, maka kematian akan segera menjemputnya. Apabila seseorang sedang melakukan perjalanan saat bulan purnama, tiba-tiba ada kucing hitam menyeberang, maka orang tersebut akan diserang wabah penyakit. Jika seekor kucing hitam tiba-tiba menjilati kaki seseorang, maka orang tersebut akan mendapati rezeki dalam waktu 1 bulan. Jika kucing hitam dipukuli hingga mati, maka akan menyebabkan kesialan selama 3 bulan berturut-turut. Kecuali jika si pemukul segera mandi, keramas kembang 7 rupa. Kemudian jika melihat kucing hitam hendak menyeberang jalan, kemudian tidak jadi, hal ini bermakna bahwa urusan yang sedang dilaksanakan akan mengalami kebuntutan atau tidak selesai. Mitos tersebut merupakan mitos yang sering disebutkan oleh masyarakat, dan untuk kebenarannya, wallahu alam. Lalu, sebenarnya bagaimana hukum memelihara kucing hitam di dalam Islam? Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran. Sumber kebenaran agama Islam hanya pada Al-Quran. Jadi agama Islam juga sangat mengharamkan suatu perkataan tanpa ada dasar-dasar hukumnya. Menurut Islam, kucing hitam pun tak lepas dari hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu di antara cara berpikir yang menyimpang dari kebenaran, yaitu percaya kepada khurafat dan mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan erat dengan asal-usul tempat alam manusia dan lainnya yang diungkapkan secara gaib. Sedangkan khurafat adalah suatu keyakinan yang tidak ada landasannya atau disebut dengan tahayul. Di dalam Islam sendiri, manusia yang percaya dengan mitos dan khurafat termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk mempercayai kucing hitam sebagai pembawa sial atau pembawa keberuntungan yang tidak dilandasi dengan bukti dalil atau ayat pembuktiannya. Kepercayaan terhadap khurafat dan mitos
telah menyimpang dari prinsip dasar Islam yang mengajarkan tauhid, yaitu doa memohon kebaikan dan juga berlindung dari keburukan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena hanya Dialah yang mampu mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 106, "Dan janganlah kamu beribadah kepada yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang ingkar itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim." Ketika kita merawat kucing kebetulan warnanya hitam, kita jangan percaya tentang sebuah kesialan atau keberuntungan. Terpenting kita merawat mereka dengan baik, diberi makan dan minum, dan ketika sakit kita obati. Manusia yang baik adalah yang peduli dengan sesama makhluk Allah Ta'ala. Dan kita dalam berbuat juga harus dilandasi dengan penuh keikhlasan, serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap imbalan atau juga pujian dari orang lain. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak memberikan rincian jenis kucing yang boleh dipelihara, namun kucing hitam tetaplah kucing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kucing hitam tentu juga memiliki tujuan. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada pengetahuan yang jelas mengenai mitos kucing hitam. Oleh karena itu, hukum memelihara kucing hitam adalah diperbolehkan. Sebab itu hanyalah sebuah mitos yang tidak didasari dengan kebenaran. Semoga kita adalah salah satu manusia yang beriman dengan memahami cara meningkatkan iman dan juga takwa, dan juga tidak mempercayai yang tidak memiliki dasar hukumnya. Sahabat, kita gantian membahas kucing putih polos yang konon pembawa keberkahan. Kucing putih polos, mungkin bagi sebagian orang, kucing putih polos hanya dianggap sebagai salah satu variasi warna pada bulunya. Namun dalam pandangan Islam, kucing putih polos memiliki makna yang lebih dalam. Dalam Islam, ada beberapa tanda-tanda dan keyakinan yang melekat pada kucing putih polos. Dalam video kali ini, kita akan mencoba mengeksplorasi semua itu dan memberikan pemahaman mengenai peran dan arti kucing putih polos dalam agama Islam. Kucing putih polos menurut Islam memiliki makna yang sangat khusus. Bukan hanya sekedar hewan peliharaan, kucing putih polos juga dianggap sebagai makhluk yang membawa keberkahan dan juga kemuliaan. Di beberapa tradisi Islam, kucing putih polos dianggap sebagai hewan yang dapat membawa rezeki dan juga perlindungan, penyayang dan lemah lembut. Kucing putih polos juga dikenal sebagai hewan yang dapat memberikan ketenangan dan juga kenyamanan bagi pemiliknya. Selain itu, kucing putih polos juga memiliki beberapa tanda dan keunikan lain yang menarik. Salah satunya adalah kemampuannya untuk melihat makhluk gaib atau jin. Dalam kepercayaan Islam, ada beberapa cerita yang berkaitan dengan kucing putih polos yang bisa melihat jin. Hal ini menjadi penanda bahwa kucing putih polos memiliki hubungan khusus dengan dunia gaib dan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Meskipun begitu, hal tersebut tidak berarti bahwa kucing putih polos dianggap sebagai hewan yang mistis atau memiliki kekuatan supernatural. Dan dalam pandangan Islam tentang kucing putih polos lebih mengarah pada makna dan tafsiran yang lebih simbolis. Keberadaan kucing putih polos dalam kehidupan sehari-hari umat Islam membawa pesan-pesan dan nilai-nilai yang penting dalam agama ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu beberapa kelebihan dan kekurangan dari kucing putih polos menurut pandangan Islam. Yang pertama, kelebihan kucing putih polos menurut Islam. Pertama-tama, kelebihan kucing putih polos menurut Islam adalah kemampuannya untuk membawa keberkahan dan juga kemuliaan. Dalam banyak hadis dan cerita, kucing putih polos seringkali dikaitkan dengan rezeki dan keberuntungan. Dan keberadaan kucing putih polos di rumah diyakini dapat membawa berkah dan juga rezeki yang melimpah. Hal ini membuat banyak umat Islam yang mengambil kucing putih polos sebagai hewan peliharaan untuk menarik rezeki dan berkah untuk keluarga mereka. Kelebihan lain dari kucing putih polos adalah sifatnya yang penyayang dan lemah lembut. Kucing putih polos juga dikenal sebagai hewan yang memiliki sifat yang tenang dan juga rukun. Mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka emosional dan juga memberikan ketenangan bagi pemiliknya. Dalam tradisi Islam, kucing putih polos juga dilihat sebagai simbol kasih sayang dan kelembutan yang diharapkan dapat menginspirasi manusia untuk lebih saling mencintai dan menyayangi sesama. Selain itu, kucing putih polos juga memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib atau jin. Dalam beberapa cerita Islam, kucing putih polos diyakini dapat melihat jin dan memberikan perlindungan bagi pemiliknya. Ini menjadikan kucing putih polos sebagai hewan yang dianggap memiliki ikatan khusus dengan dunia gaib dan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Kelebihan terakhir dari kucing putih polos menurut Islam adalah kemampuannya untuk mengusir keberadaan syaitan atau roh jahat. Dalam beberapa tradisi Islam, kucing putih polos
seringkali dijadikan sebagai penjaga rumah agar terhindar dari gangguan atau serangan roh jahat. Keyakinan ini terangkat dari kepercayaan bahwa kucing putih polos memiliki indera keenam yang sensitif terhadap adanya keberadaan yang tidak terlihat oleh manusia. Dengan demikian, kucing putih polos dapat membantu melindungi pemiliknya dari gangguan roh jahat. Itulah beberapa kelebihan dari kucing putih polos menurut pandangan Islam. Namun, sebagaimana hukum alam yang berlaku, setiap kelebihan tentu saja disertai oleh kekurangan. Mari kita simak juga beberapa kekurangan dari kucing putih polos menurut Islam dalam penjelasan berikut ini. Kekurangan kucing putih polos menurut Islam. Salah satu kekurangan dari kucing putih polos menurut Islam adalah adanya larangan untuk menjadikannya sebagai hewan yang hidup di dalam rumah. Dalam beberapa hadis, kucing putih polos dianggap sebagai hewan yang tidak bersih dan dapat mencemari kebersihan rumah. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, disarankan untuk menjaga kebersihan rumah dengan tidak memelihara kucing putih polos di dalam rumahnya. Sebagai hewan yang memiliki kemampuan melihat makhluk gaib, kucing putih polos juga memiliki kekurangan dalam hal ketidakstabilan emosi. Dalam beberapa cerita Islam, kucing putih polos seringkali digambarkan sebagai hewan yang mudah terganggu dan cenderung memiliki sikap yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebagai pemilik seorang kucing putih polos, kita perlu memahami karakter dan sifat hewan ini agar dapat menjaga kestabilan dan juga kesejahteraannya. Itulah beberapa kekurangan dari kucing putih polos menurut pandangan Islam. Meskipun begitu, kekurangan tersebut tidaklah membuat kucing putih polos kehilangan keunikan dan nilai-nilai positif yang dimilikinya. Sebagai manusia, kita tentu saja dapat memaklumi dan juga menghargai adanya kekurangan dalam setiap makhluk yang ada di dunia ini. Yang penting adalah bagaimana kita dapat mengapresiasi kelebihan dan juga memperbaiki kekurangan yang ada. Dalam Islam, kucing putih polos memiliki makna dan tafsiran khusus, dan kucing putih polos dianggap membawa keberkahan dan juga kemuliaan, serta memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib dan juga melindungi pemiliknya dari roh jahat. Kelebihan lain dari kucing putih polos adalah sifatnya yang penyayang dan juga lemah lembut. Meskipun begitu, terdapat juga kekurangan dalam memelihara kucing putih polos, seperti larangan untuk memeliharanya di dalam rumah dan sikap yang mudah terganggu secara emosional. Dalam kelangsungan pemeliharaan dan juga perawatan kucing putih polos menurut Islam, penting untuk menjaga kebersihan rumah agar tetap bersih, memahami karakter dan sifat hewan ini, memberikan perawatan yang baik, serta melindunginya dari gangguan roh jahat. Sebagai umat Islam, kita perlu menghargai dan juga memperlakukan semua makhluk ciptaan Allah dengan kasih sayang, dan keberadaan kucing putih polos menjadi salah satu pengingat penting akan nilai-nilai tersebut. Wallahu alam. Sahabat beriman, apakah sahabat tahu bahwa memelihara kucing akan masuk neraka? Yang melansir dari akun TikTok Kadam Sidik, hukum masuk neraka bagi orang yang memelihara kucing ialah apabila mereka tidak memeliharanya dengan baik. Sebaliknya, apabila mereka memelihara kucing tersebut dengan baik, bisa dibebaskan dari neraka. Orang-orang yang memelihara kucing dapat dibebaskan dari neraka oleh Allah, bisa karena kesaksian kucingnya kepadanya, sebab mereka dirawat dengan baik dan diberi kasih sayang. Kemudian tanpa dipungkiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kasih sayang. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda tentang seseorang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka karena kucing. Rasulullah telah bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Ia mengurung kucingnya sampai mati, lalu ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya, bahkan ia mengurungnya. Ia tidak meninggalkan makan untuknya, sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari sabda Rasulullah tidak lain memperingatkan kepada umat Muslim, boleh saja memelihara kucing, akan tetapi rawat dengan baik, beri makan dan minum, serta berikan kasih sayang kepadanya. Jadi bagi sahabat yang memutuskan untuk memelihara kucing, ada banyak yang harus diperhatikan, seperti perawatannya yang baik, entah itu memberi makan dan minum, menyediakan keperluannya, dan memberikan perlakuan kasih sayang kepadanya. Jangan sampai memelihara kucing hanya untuk kesenangan semata, sehingga ketika sudah merasa bosan bermain dengan kucing, ujung-ujungnya dibiarkan dan ditelantarkan. Paling buruk, hingga dibuang ataupun dibiarkan sampai mati. Hukum dosanya lebih besar lagi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.